Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Dwinanda. Di sini eh, saya dari Departemen Komunikasi dan Informasi, lebih tepatnya pada Divisi Media Informasi atau Medin, sebagai anggota dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Di sini saya akan melakukan analisis study case terhadap evaluasi regulasi pelepasan dan arak-arakan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Nah, yang pertama-tama di sini kita harus mengidentifikasi kebijakannya. Nah, kebijakan yang dianalisis ini adalah Peraturan Mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Nah, peraturan ini sendiri disahkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Unila atau DPMFT Unila untuk mengatur seluruh rangkaian kegiatan seremonial kelulusan mahasiswa di tingkat fakultas. Nah, beberapa poin penting dari identifikasi kebijakan ini meliputi yang pertama itu ada pelaksana utama. Di sini BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik bertindak sebagai penanggung jawab utama dan pelaksana utama kegiatan. Nah, yang kedua, peserta kegiatannya di sini seluruh himpunan mahasiswa, jurusan atau program studi atau ormawa jurusan atau program studi di lingkungan Fakultas Teknik yang berada di bawah koordinasi BEM-FT. Yang ketiga, cakupan kegiatannya meliputi penyambutan, pengumpulan, konvoi atau pawai, atau arak-arakan di rute yang telah ditentukan. Lalu ada doa bersama hingga sesi dokumentasi. Nah, yang terakhir itu ada otoritas teknis. Di sini BMFT memiliki hak penuh untuk mengatur teknis pelaksanaan melalui pengadaan petunjuk pelaksanaan atau juklak atau surat edaran, termasuk menentukan rute, titik kumpul, serta memberikan persetujuan atas penggunaan alat musik, properti, dan atribut himpunan lainnya. Nah, yang kedua, di sini ada dampak kebijakan terhadap Ormawa atau organisasi mahasiswa. Di sini, kebijakan ini membawa dampak yang signifikan terhadap pola pergerakan dan manajemen internal dari Ormawa itu sendiri, baik dari sisi positif maupun dari tantangan operasionalnya. Nah, di sini dampak positifnya itu yang pertama ada keamanan dan ketertiban yang terjamin. Nah, kewajiban yang menjaga keselamatan peserta dan fasilitas kampus di sini meminimalisir resiko bentrokan fisik, kecelakaan, atau kerusakan aset fakultas. Lalu koordinasinya jelas. Di sini kan ada kewajiban untuk menunjuk koordinator peserta membuat alur komunikasi antara pihak fakultas, BEM, dan himpunan menjadi lebih sistematis dan terpusat. Lalu, perlindungan reputasi organisasi. Nah, di sini terdapat larangan tegas terhadap unsur SARA, provokasi, kekerasan, dan penggunaan knalpot brong yang dapat merusak citra baik dari Ormawa di mata birokrasi kampus dan masyarakat luar. Selanjutnya, ada tantangan atau dampak negatif bagi Ormawa. Yang pertama itu keterbatasan ruang kreativitas. Nah, pembatasan seperti ini dapat eh, mengurangi kebebasan kreativitas atau keunikan karakteristik yang biasanya ditonjolkan oleh masing-masing himpunan. Yang kedua, beban administrasi tambahan. Nah, di sini kan himpunan diwajibkan melakukan pendataan massal dan melaporkan jumlah peserta secara akurat kepada BMFT sehingga dapat menambah beban administrasi dari himpunan yang terkait. Lalu, yang terakhir ada konsekuensi atau hukum sanksi organisasi yang berat. Nah, di sini terdapat ancaman sanksi berat berupa skorsing atau larangan mengikuti arak-arakan selama pada satu periode berikutnya bagi ormawa yang melanggar aturan berat. Dapat memutus tradisi organisasi serta merusak hubungan kultural antara pengurus himpunan aktif dengan para alumni mereka. Nah, selanjutnya analisis efektivitas kebijakan. Nah, secara substansi, kebijakan ini menurut saya sangat efektif sebagai instrumen pengendalian massa atau crowd control dan mitigasi resiko keamanan. Nah, kenapa? Karena yang pertama, eh, kebijakan tersebut efektif dalam mencegah gangguan operasional dengan adanya larangan mengganggu aktivitas akademik dan larangan membuat kemacetan atau kebisingan dengan adanya pelarangan knalpot brong tadi. Peraturan ini berhasil
euforia mahasiswa dengan kelancaran kegiatan operasional dari kampus, terutama pada Fakultas Teknik. Lalu efektif dalam penegakan hukum internal. Nah, pembagian klaster pelanggaran seperti ringan, sedang, dan berat itu memudahkan panitia untuk mengambil tindakan yang terukur. Mekanismenya, rekomendasi sanksi ke pihak dekanat yang wajib dilengkapi kronologi dan bukti, juga memastikan proses penegakan aturan yang berjalan objektif, transparan, dan tidak asal tuduh. Nah, terakhir ada ruang evaluasi yang berkala. Nah, kebijakan yang seperti ini menyediakan ruang evaluasi minimal 1 kali dalam setahun bersama perwakilan Ormawa, sehingga aturan ini bersifat adaptif terhadap perkembangan situasi yang ada di lapangan. Jadi, eh, kebijakan ini tidak terpaku pada satu kebijakan yang pasti, bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung situasinya. Nah, lalu di sini ada analisis keselarasan aturan dengan regulasi yang lebih tinggi. Nah, peraturan mahasiswa Fakultas Teknik ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, melainkan bersifat sinkron dan saling menguatkan atau soliter. Aturan ini secara eksplisit melarang tindakan yang bertentangan dengan peraturan rektor tentang tata perilaku mahasiswa. Lalu, ini juga adanya konektivitas hukum ke tingkat universitas, di mana jika ditemukan pelanggaran berat yang memenuhi unsur pelanggaran hukum universitas, BMFT tidak bertindak sebagai hakim tunggal, melainkan menyusun laporan untuk diteruskan ke dekanat tingkat universitas. Ini membuktikan bahwa peraturan ini mematuhi hierarki hukum yang berlaku di Universitas Lampung. Nah, berdasarkan analisis tadi, rumusan sikap dan strategi organisasi mahasiswa yang menurut saya harus dilakukan itu adalah yang pertama, strategi pra-kegiatan atau pre-event coordination. Nah, menurut saya, Ormawa harus segera melakukan pendataan massa secara real dan menunjuk koordinator lapangan yang tegas. Melakukan kurasi dini terhadap alat musik, properti, atau kostum yang akan digunakan, lalu mengajukannya secara kolektif ke BEM FT untuk mendapatkan persetujuan yang tertulis agar tidak menimbulkan perdebatan saat hari H. Yang kedua, optimalisasi media dan kreativitas alternatif. Nah, guna mensiasati pembatasan atribut fisik di lapangan, himpunan dapat mengalihkan fokus perayaan pada kreativitas digital dan estetika visual yang aman. Misalnya, memaksimalkan tim media dan informasi untuk membuat konten dokumentasi visual yang lebih megah. Terus ada live report, pameran karya digital atau ilustrasi apresiasi wisudawan atau instalasi kreatif di titik akhir yang telah disetujui. Tiga, internalisasi dan pengawasan massa. Nah, di sini menurut saya Ormawa harus mengadakan briefing internal sebelum hari H untuk memberikan edukasi kepada seluruh anggota himpunan mengenai larangan seperti knalpot brong, ujaran yang provokatif, dan pentingnya menjaga fasilitas fakultas. Korlap juga harus memiliki wewenang penuh untuk menertibkan anggota himpunannya sendiri sebelum ditindak oleh BEM Fakultas Teknik. Yang terakhir, itu partisipasi aktif dalam forum evaluasi. Nah, memanfaatkan klausul pasal 11 ayat 2 untuk membawa catatan-catatan kritis dari lapangan ke forum evaluasi tahunan bersama BMFT, guna memastikan bahwa pelaksanaan teknis ke depannya tetap ramah terhadap ruang ekspresi mahasiswa. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan berdasarkan analisis study case yang sudah saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.